Dia duduk di atas itulah sambil digoyangnya kakinya kayak gini, terus dia nyanyi la 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 la, kepalanya goyang kayak gini. Hai gengku, welcome balik lagi sama aku Stella Poppins. Di sesi kali ini kita ada di cerita Momok. So di video kali ini aku akan melanjutkan lagi part 2 cerita Momok pengalaman pribadi aku. Ambil snack kalian, ambil popcorn kalian, biar kalian makin nikmat nontonin aku, biar makin serem nontonnya. Oke, let's go into this dread. So di video part 1 kemarin aku udah cerita kenapa aku bisa sensitif sama hal yang berbau mistis kayak gitu. Dan ternyata hingga si sosok itu udah pulangkan pun aku masih mendapatkan gangguan gitu lah Memang banyak hal mistis lainnya. Hanya saja yang aku ceritakan ini hanya part-part yang memang menurut aku serem dan gak bisa aku lupakan Jadi pernah satu kali itu aku ke rumah temen aku Awalnya kita cuman ngumpul makan-makan siang aja rencananya. Terus gak ada tujuan lain lagi, maka kita berenam pun memutuskan, udahlah ke rumah kau aja lah, Dian. Kita sebut Dian ya namanya ya, aku samarkan nih namanya. Singkat cerita, sesampainya di depan rumahnya si Dian nih, turunlah kita dari mobil itu kan, dan mau jalan mengarah ke pagar rumahnya. Jadi rumahnya itu kayak ada pagar, terus taman-taman, baru ada pintu masuk rumah kayak gitu. Karena aku udah sensitif kali kan belum lagi aku nginjak ke dalam rumahnya, posisi aku itu masih di depan pagarnya dianya. Aku udah bisa merasakan bulu kuduk aku berdiri semuanya. Bahkan aku tahu bahwasanya di dalam rumah itu kayaknya ada sesuatu nih, ada sesosok wanita. Padahal saat itu aku nggak melihat wujud apapun ya Dan kejadian itu aku rasakan di siang hari, masih jam-jam 1, jam 2 kayak gitulah itu. Tapi pandangan aku ke rumah itu kok kayaknya rumah itu gelap, kayak kegelapan menyelimuti kayak gitulah Cuman kalau mata orang normal liatnya ya rumah itu biasa-biasa aja. Sampai aku masuk ke rumahnya, masuk pintu rumahnya itu baru ku pijakkan kaki aku satu ke dalam kayak gitu kan. Muka aku ini kayak disapu selendang halus gitu loh Kalian tahu kan kayak selendang nggak nyentuh ke muka sih, cuman kayak lewat kayak gitu dia. Tapi anginnya lembut kayak gitu. Nah setelah itu anginnya tiba-tiba hilang. Aku percaya cuman aku yang merasakan itu karena hanya aku aja yang berhenti sejenak kayak gitu di tempat itu kayak gitu membatu aku kan. Sementara teman-teman aku yang lain itu udah berjalan sambil ngobrol ke arah kamarnya dia. Singkat cerita, pulangnya dari rumah si Dian, pas di mobil ini posisinya ya itu kita mau pergi makan malam. Nah di dalam mobil aku nyeletuk lah ngomong ke Dian kayak gini, Dian, di rumah kau itu ada hantu cewek kan, di kamar bawah dia kan. Pas aku ngomong kayak gitu si Dian ini kaget, terus dia jawab aku kayak gini, kok bisa kau tahu? Nampak ya tadi ya? Terus aku bilang lah, aku nggak nampak sih, cuman aku ngerasa aja gitu. Terus pas kita lagi ngumpul ngobrol kayak gitu kan, hantu itu kayaknya lewat-lewat kita loh, muter-muter kayak gitu. Habis itu dia pergi lagi Hal itu pun dibenarkan sama temen aku yang bisa lihat makhluk halus juga. Kita bilang aja namanya si Fitri ya Kata si Fitri inilah, iya memang benar tadi ada yang jalan menyambut kita sewaktu kita baru masuk pintu. Juga pada saat kita ngobrol itu dia mengelilingi kita. Sama kan kayak yang aku rasakan Terus ada juga nih yang paling gak bisa aku lupakan. Suatu hari aku mendapatkan kejadian yang mengerikan di rumah waktu aku pulang ke kampung halaman aku Saat itu aku cukup lama lah berada di sana. Jadi biasanya aku tidur memang selalu mematikan semua lampu di ruangan itu. Di sana aku tidurnya satu kamar sama adik laki-laki aku. Jadi kita begitu masuk ke kamar, kanan sini ada toilet, depan sini lemari, di sini ada meja, di sini tempat tidur 2 kayak gini. Di dinding ini ada lemari gantung. Jadi aku tidurnya itu di tempat tidur yang sebelah kanan. Yang di sebelah kiri sini adik aku. Jadi antara tempat tidur aku sama adik aku itu ada space lah buat jalan. Dan di depan tempat tidur itu, ya kita langsung menghadap ke lemari gantung yang aku bilang tadi. Dan sekian lama aku tinggal di rumah itu, aku nggak pernah mendapatkan hal mistis apapun Pas malam itu semuanya udah tertidur, lelap. Aku merasakan ranjang aku diguncang-guncang ini. Saat aku coba buka mataku, tetapi kayak lengket kayak gitu loh guys, mata aku nggak bisa dibuka. Seperti ada yang tahan mata aku ini. Bahkan aku nggak bisa meluruskan badan aku sama sekali. Spontan aku pun langsung teriak lah nama yang paling powerful di agama aku. Setelah itu pun aku berhasil membuka mata kan. Saat aku buka mata, aku lihat sekeliling, gak ada apa-apa Karena aku takut itu aku pun beranjak lah. Terus saya lari aku ke arah saklar lampu yang posisinya di sebelah pintu kamar. Nah ini masih hari pertama ya
Keesokan harinya, di hari kedua, karena masih trauma sama kejadian kemarin malam, udahlah, aku hidupkan aja lampunya hari ini. Saat itu memang adik aku sedikit ngoceh lah kan dia kan. Tapi akhirnya dia ngalah juga karena aku ceritakan kejadian aku kemarin. Di malam itu, aku tidur biasanya kan mengarah nyamping ke arah dinding itu. Malam itu, aku nyampingnya ke arah adik aku weh. Jadi kalau aku buka mata itu bisa langsung lihat adik aku lah yang lagi tidur. Aku yakin banget, saat itu adik aku udah tidur. Karena terdengar juga suara dengkuran gitu. Saat aku merem, aku merasa seperti kok ada yang merhatiin aku ya. Langsunglah aku buka mata aku kan, dan pandangan aku langsung ke adik aku yang saat itu sedang senyum-senyum ke arah aku sambil sesekali kepalanya diayun-ayunkan kayak gitu sama dia. Posisi tidurnya saat itu, maaf ya, kayak patung Buddha tidur kayak gini loh menyamping kayak gini, dia liatin aku senyum. Sumpah aku merinding kali saat itu kaget aku kan, karena aku merem baru bentar aja loh, bahkan belum terlelap aku sama sekali, dan baru aku perhatikan dia itu tidur. Spontan aku bangun lah, ambil posisi duduk di tempat tidur kan, aku tanya sama dia, ngapain kau senyum-senyum kayak gitu, ngigo kau ya? Adik aku cuman jawab aku kayak gini, geleng-geleng sambil senyum. Terus dia bilang, udah tidur lagi, dia ambil posisi tidur, udah matanya tutup lagi. Anehnya tidurnya bukan kayak orang yang terbangun kayak gitu loh melanjut tidur mereka. Jadi kayak udah lelah kali gitu aku lihat dia. Dan satu hal yang aku sadari setelah itu, adik aku ya tatapannya berbeda pas dia geleng-geleng kayak gini liatin aku senyum-senyum. Sumpah hanya itu aja bikin aku merinding. Takut kali aku. Inilah kejadian di hari kedua. Awalnya aku pikir mungkin dia ngigo kan. Berusaha positif lagi aku. Keesokan harinya di hari ketiga, karena aku nggak terlalu gubris lagi kejadian hari kedua itu kan, yang hanya aku anggap wah deh aku cuma ngigo nih, nggak ada kok kemarin digoyang-goyang tempat tidur aku. Maka di hari ketiga ini aku berpikir untuk coba tidur dengan lampunya dimatikan lagi, dan hal yang sama terjadi lagi tempat tidur aku digoncang-goncang. Bedanya kali ini goncangannya lebih kuat dari hari pertama, kayak emosi kayak gitu loh. Dan aku mendengar di telinga aku itu ada suara yang rame kayak gitu di sekeliling aku kayak bergema. Terus ada suara cowok, suara cewek, bicaranya bahasanya yang berbeda-beda. Aku pun nggak paham gitu, kayak bla 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 kayak gitulah. Aku coba lagi buka mata aku nih. Awalnya susah kali tetapi saat aku coba terus, akhirnya aku berhasil. Hanya saja setelah aku membuka mata, aku melihat sesosok anak kecil. Rambutnya kayak Dora kayak gitu. Pakai gaun putih kembang. Ya warnanya udah agak lusuh juga kekuningan. Dia menunduk dan duduknya di atas lemari gantung yang ada di depan aku loh. Ingat kalian kan yang ku bilang kalau aku tidur tuh ngarah sama lemari yang digantung itu. Dia duduk di atas itulah sambil digoyangnya kakinya kayak gini. Terus dia nyanyi la 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 la, kepalanya goyang kayak gini. Dan sesekali dia tertawa ha kayak gitu. Gila merinding aku. Aku langsung gak pikir panjang bangun aku dari tempat tidur, lari lagi aku ke arah saklar yang letaknya di samping pintu kamar aku itu. Ku hidupkan lagi lampunya. Setelah lampunya hidup, semuanya hilang. Gak ada apa-apa, aman sentosah. Ku tengok kanan kiri, gak ada apa-apa. Setelah kejadian di hari ketiga ini, besok malamnya di hari keempat, balik lagi ku pikir, aku hidupin lagi lah lampunya. Dan kalian tahu kejadian apa lagi yang aku alami di hari keempat dalam kondisi lampu kamar hidup? Gak ada kejadian apa-apa Sampai pagi tidur pulas aku, gak ada gangguan apa-apa pun. Karena di hari keempat ini gak ada kejadian, aku pun mulai berpikir lah, mungkin kejadian hari pertama sampai ketiga itu mimpi aja aku rasa aku ya. Tapi kok rasanya kayak nyata ya? Pasti kalian pun pernah rasakan mimpi yang kayak gitu kan Ataupun mungkin belum benar terjadi tapi kalian anggap mimpi. Tibalah di malam kelima. Karena hari keempat kan udah aman sentosa aku ini Maka di hari kelima ini pun aku tidur dengan mematikan lampu seperti biasa lagi. Tetapi hal yang sama terulang lagi. Bahkan kali ini lebih parah dari hari-hari sebelumnya Dimana aku merasakan goncangan yang kencang kali. Jadi kayaknya tempat tidur aku ini digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Pokoknya dihempas-hempas kayak gitu aku Cepet lagi, kencang, makin lama yang kencang. Dibarengi dengan suara pria dan wanita yang berbicara dalam bahasa berbeda, bergema kayak yang kemarin itu kayak gitu kan, sambil ketawa sekali. Kali ini tapi lebih rame lagi suaranya, seperti lagi teriakin aku kayak gitu. Bahkan setelah itu aku melihat sesosok wanita hamil yang berlumuran darah di pojok pintu kamar aku. Jadi aku bisa lihat sosok itu karena saat aku diguncang, aku kan coba putar kepalaku nih, mau ku tengok lah sekeliling aku sambil teriak. Hebatnya ya hari kelima ini aku udah buka mata tapi nggak berhenti juga itu semua Aku udah teriak-teriak kayak gitu, berharap adik aku atau mama aku lah yang di sebelah kamar aku itu dengar teriakan aku dan tolong aku.
aku. Kepala aku bisa digerakkan, badan aku nggak bisa digerakkan. Weh. Aku teriak sambil nangis panggil adik aku, mama aku juga aku panggil, kakak aku juga aku panggil. Yang saat itu kakak aku tidurnya sama mama aku. Tapi nggak ada seorang pun yang datang weh. Dan hal itu tahu kalian berlangsung berapa lama? Hampir 20 menit aku rasakan itu. Kemudian berhentilah karena mama aku tiba-tiba datang menghampiri aku. Saat itu aku langsung lah marah ke mama aku kan. Aku bilang, aku udah teriak-teriak nangis-nangis dari tadi nggak ada yang datang nolong aku lah. Aku digoncang-goncang loh, Mak. Ada yang berdiri di sana lagi. Ada suara teriakan bahasanya nggak jelas di telingaku. Jadi mama aku bilang lah, mana ada. Justru baru inilah dengar kau teriak, makanya mama langsung ke sini. Nah biasalah kan guys, mama kayak mana. Begitu dengar cerita aku pun diceramai sama mama aku. Itulah makanya kau tidur tuh kau doa, jangan main tidur aja kau ya, nggak berdoa bla 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 panjang. Dan keesokan paginya kamar aku itu didoakan lah sama mama aku kan, menurut kepercayaan aku. Dan memang setelah itu malam itu aku nggak mendapatkan gangguan seperti di hari-hari sebelumnya lagi. Ya kalau gangguan-gangguan kecil lain ya ada lah weh. Tapi ya biasa aja udah gitu kan. Baik di luar ataupun di rumah, bagi aku itu udah hal yang wajar semenjak aku sensitif. Karena kan dimanapun kita berada pasti ada makhluk halusnya weh. Cuman janganlah ngeprank sampai kayak gitu kali kan hantunya kan. Yang hamil itu, yang di atas lemari goyang-goyang kaki. Aduh takut kali aku. Jadi weh ternyata neneknya aku juga pernah katanya waktu tidur di kamar aku itu. Cuman posisinya saat itu sore ya weh ya. Nenek aku tidurnya di tempat tidur adik aku di sebelah kiri nih. Nah pada saat tidur tiba-tiba ada satu anak kecil rambutnya pendek Dora, poninya poni sama datang, pakai baju gaun putih. Disentuhnya tangan nenek aku kayak ditarik itu kan. Dan nenek aku cerita dia sempat tanya ke anak itu, loh kamu anak siapa? Cuma anak itu diam aja kan. Kemudian tiba-tiba hilang kayak gitu aja. Dan aku yakin anak yang mengayun-ayunkan kaki di atas lemari gantung itu yang aku lihat malam itu ya, anak yang sama dengan yang diceritakan sama nenek aku. Kemudian adik aku juga langsung menceritakan mimpinya setelah aku memberitahu penampakan yang aku lihat itu, yang tentang wanita hamil itu. Nah ternyata dia juga sempat mimpi dan di dalam mimpinya itu dia melihat sesosok wanita hamil yang berlumuran darah tapi berdirinya di tangga lantai 1 rumah aku. Dan wanita itu kayak merangkak naik ke lantai 2 kayak gini ke arah adik aku. Nah jadi waktu adik aku mimpi itu tepatnya itu di hari kedua lah setelah aku diganggu guys. Ingat kan kalian yang aku bilang adik aku senyum-senyum lihat aku dan kusangka dia ngigo itu. Nah malam itulah dia mimpinya. Dan aku juga percaya dari ciri-ciri yang disebutkan sama adik aku dalam mimpinya itu sama dengan wanita hamil yang aku lihat di teror hari kelima. Jadi inilah cerita momok pengalaman pribadi aku part 2-nya weh. Terima kasih kalau udah klik video ini dan udah mendengarkan cerita momok aku sampai habis. Sejujurnya aku yang merinding kali juga weh. Tahu kalian aku ini syutingnya malam-malam loh. Makanya kalian bagilah jempol kalian. Klik like, share, komen, dan subscribe yang banyak ya weh ya. Dan buat kalian yang mau membagikan cerita horor kalian untuk kubacakan di cerita momok ini, kalian bisa kirim ke email yang ada di description box. So aku Sela Popin, sampai jumpa lagi di cerita momok selanjutnya. Hihihi, bye bye.